Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya sahabat NH Galeri Literasi? Semoga di bulan suci ini kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya akan menceritakan cerita inspiratif tentang Sunan Ampel. Penasaran dengan kisah Sunan Ampel? Yuk simak video berikut ini. Sunan Ampel bernama Sayyid Ali Rahmatullah. Beliau adalah sesepuh Wali Songo, menggantikan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tak lain adalah ayahandanya sendiri. Asal-usul Sunan Ampel. Di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhoro. Bukhoro ini terletak di Samarkand. Sejak dahulu, daerah Samarkand dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai pewaris hadis Sahih. Di Samarkand ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, seorang ahli sunnah bermadhab Syafi'i. Beliau mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkand, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutnya sebagai Syekh Ibrahim Asmarakandi. Syekh Ibrahim Asmarakandi ini diperintah oleh ayahnya, yaitu Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro, untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan dan beliau kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Negeri Cempa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muangthai. Dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawulan, maka Ibrahim Asmarakandi mendapat dua orang putra, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah dan Sayyid Ali Murtado. Sedangkan adik Dewi Chandrawulan yang bernama Dewi Drawawarati diperistri oleh Prabu Brawijaya Majapahit. Dengan demikian, keduanya adalah keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Para pangeran atau bangsawan kerajaan pada waktu itu mendapat gelar Rahadian yang artinya tuanku. Dalam proses selanjutnya, sebutan ini cukup dipersingkat menjadi Raden. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Campa yang wajahnya dan kepribadiannya sangat memikat hati, sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu contoh adalah istri yang bernama Dewi Kian, seorang putri Cina yang diberikan kepada Adipati Aryo Damar di Palembang. Ketika Dewi Kian diceraikan dan diberikan kepada Aryo Damar saat itu sedang hamil 3 bulan. Aryo Damar tidak diperkenankan menggauli putri Cina itu sampai si jabang bayi terlahir ke dunia. Bayi dari rahim Dewi Kian itulah yang nantinya bernama Raden Hasan atau lebih terkenal dengan nama Raden Patah, salah seorang murid Sunan Ampel yang menjadi raja di Demak Bintoro. Kerajaan Majapahit sesudah ditinggal Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk mengalami kemunduran drastis. Kerajaan terpecah belah karena terjadinya perang saudara dan para adipati banyak yang tak loyal lagi kepada keturunan Prabu Hayam Wuruk, yaitu Prabu Brawijaya Kertabumi. Pajak dan upeti kerajaan tak banyak yang sampai ke istana Majapahit. Lebih sering dinikmati oleh para adipati itu sendiri. Hal ini membuat sang Prabu bersedih hati, lebih-lebih lagi dengan adanya kebiasaan buruk kaum bangsawan
dan para pangeran yang suka berpesta pora dan main judi serta mabuk-mabukan. Prabu Brawijaya sadar betul bila kebiasaan semacam itu diteruskan, negara akan menjadi lemah, dan jika negara sudah kehilangan kekuatan, betapa mudahnya bagi musuh untuk menghancurkan Majapahit Raya. Tudrarawati, yaitu istri Prabu Brawijaya, mengetahui kerisauan hati suaminya. Dengan memberanikan diri, dia mengajukan pendapat kepada suaminya. "Saya mempunyai seorang keponakan yang ahli mendidik dalam hal mengatasi kemerosotan budi pekerti," kata Ratu Dwarawati. "Betulkah?" tanya sang Prabu. "Ya, namanya Sayyid Ali Rahmatullah, putra dari Kanda Dewi Chandrawulan di negeri Cempa. Bila Kanda berkenan, saya akan meminta Ramanda Prabu di Cempa untuk mendatangkan Ali Rahmatullah ke Majapahit ini. Tentu saja aku akan merasa senang bila Rama Prabu di Cempa bersedia mengirimkan Sayyid Ali Rahmatullah ke Majapahit ini," kata Raja Brawijaya. Maka pada suatu hari diberangkatkanlah utusan dari Majapahit ke negeri Cempa untuk meminta Sayyid Ali Rahmatullah datang ke Majapahit. Kedatangan utusan Majapahit disambut gembira oleh Raja Cempa, dan Raja Cempa tidak keberatan melepas cucunya ke Majapahit untuk meluaskan pengalaman. Keberangkatan Sayyid Ali Rahmat ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Sebagaimana disebutkan di atas, ayah Sayyid Ali Rahmat adalah Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi, dan kakaknya bernama Sayyid Ali Murtado. Diduga mereka tidak langsung ke Majapahit, melainkan mendarat di Tuban. Tetapi di Tuban, tepatnya di desa Gresik Harjo, Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi jatuh sakit dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di desa tersebut yang masih termasuk Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sayyid Murtado kemudian meneruskan perjalanan. Beliau berdakwah keliling ke daerah Nusa Tenggara, Madura, dan sampai ke Bima. Di sana beliau mendapat sebutan Raja Pandita Bima, dan akhirnya berdakwah di Gresik, mendapat sebutan Raden Santri. Beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Sayyid Ali Rahmatullah meneruskan perjalanan ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya sesuai permintaan Ratu Dwarawati. Kapal layar yang ditumpanginya mendarat di pelabuhan Canggu. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh Prabu Kertabumi. Lebih-lebih lagi Ratu Dwarawati, bibinya sendiri. Wanita itu memeluknya erat-erat, seolah sedang memeluk kakak perempuannya yang berada di istana kerajaan Cempa. Wajah keponakannya itu memang mirip dengan kakak perempuannya. "Anda Rahmatullah, bersediakah engkau memberikan pelajaran atau mendidik kaum bangsawan dan rakyat Majapahit agar mempunyai budi pekerti mulia?" tanya sang Prabu setelah Sayyid Rahmatullah beristirahat melepas lelah. Dengan sikapnya yang sopan, tutur kata halus, Sayyid Ali Rahmatullah menjawab, "Dengan senang hati Gusti Prabu, saya akan berusaha sekuat-kuatnya untuk mencurahkan kemampuan saya mendidik mereka." "Bagus," sahut sang Prabu. "Bila demikian, kau akan kuberi hadiah sebidang tanah berikut bangunannya di Surabaya. Di sanalah kau akan mendidik para bangsawan dan pangeran Majapahit agar berbudi pekerti mulia." "Terima kasih saya haturkan Gusti Prabu," jawab Sayyid Ali Rahmatullah. Disebutkan dalam literatur bahwa selanjutnya Sayyid Ali Rahmatullah menetap beberapa hari di istana Majapahit dan dijodohkan dengan salah satu putri Majapahit yang bernama Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila.
Dengan demikian, Sayyid Ali rahmatullah adalah salah seorang pangeran Majapahit karena dia adalah menantu Raja Majapahit. Sejak Sayyid Ali rahmatullah diambil menantu Raja Brawijaya, maka beliau adalah anggota keluarga kerajaan Majapahit atau salah seorang pangeran. Para pangeran pada zaman dahulu ditandai dengan nama depan Rahadian atau Raden yang berarti tuanku. Selanjutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Raden Rahmat. Selanjutnya, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah rombongan Raden Rahmat ke sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut dengan Ampel Denta. Rombongan itu melalui desa Krian, Wonokromo, terus memasuki Kembang Kuning. Selama dalam perjalanan, beliau juga berdakwah kepada penduduk setempat yang dilaluinya. Dakwah yang pertama kali dilakukan cukup unik. Beliau membuat kerajinan berbentuk kipas yang terbuat dari akar tumbuh-tumbuhan tertentu dan anyaman rotan. Kipas-kipas itu dibagi-bagikan kepada penduduk setempat secara gratis. Para penduduk hanya cukup menukarnya dengan kalimat syahadat. Yang menerima kipas itu merasa sangat senang, terlebih setelah mereka mengetahui kipas itu bukan sembarang kipas. Akar yang dianyam bersama rotan itu ternyata berdaya penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit batuk dan demam. Dengan cara itu, semakin banyak orang yang berdatangan kepada Raden Rahmat. Pada saat demikianlah, ia memperkenalkan keindahan agama Islam sesuai tingkat pemahaman mereka. Cara itu terus dilakukan hingga rombongan memasuki desa Kembang Kuning. Pada saat itu, wilayah desa Kembang Kuning belum seluas sekarang ini. Di sana-sini masih banyak hutan dan digenangi air atau rawa-rawa. Dengan karomahnya, Raden Rahmat bersama rombongan membuka hutan dan mendirikan tempat sembahyang sederhana atau langgar. Tempat sembahyang tersebut sekarang telah dirubah menjadi masjid yang cukup besar dan bagus, dinamakan sesuai dengan nama Raden Rahmat, yaitu Masjid Rahmat Kembang Kuning. Di tempat itu pula Raden Rahmat bertemu dan berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kedua tokoh masyarakat itu bersama keluarganya masuk Islam dan menjadi pengikut Raden Rahmat. Dengan adanya kedua tokoh masyarakat itu, maka semakin mudah bagi Raden Rahmat untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada masyarakat yang masih memegang teguh adat kepercayaan lama. Beliau tidak langsung melarang mereka, melainkan memberikan pengertian sedikit demi sedikit tentang pentingnya ajaran ketauhidan. Jika mereka sudah mengenal tauhid atau keimanan kepada Tuhan pencipta alam, maka secara otomatis mereka akan meninggalkan sendiri kepercayaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena beliau menetap di desa Ampel Denta, menjadi penguasa daerah tersebut, maka kemudian beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan berasal dari kata susuhunan, artinya yang dijunjung tinggi atau panutan masyarakat setempat. Ada juga yang mengatakan Sunan berasal dari kata suhunan, artinya guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah mohlimo, atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain-lain, moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Prabu Brawijaya sangat senang atas hasil didikan Raden Rahmat. Raja menganggap agama Islam itu adalah ajaran budi pekerti yang mulia.
Maka ketika Raden Rahmat kemudian mengumumkan ajarannya adalah agama Islam, maka Prabu Brawijaya tidak menjadi marah. Hanya saja ketika dia diajak untuk memeluk agama Islam, ia tidak mau. Ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Raden Rahmat diperbolehkan menyiarkan agama Islam di wilayah Surabaya, bahkan di seluruh wilayah Majapahit, dengan catatan bahwa rakyat tidak boleh dipaksa. Raden Rahmat pun memberi penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pimpinan agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dari putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Di balik cerita inspiratif Sunan Ampel yaitu bahwa dalam berdakwah kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap orang lain, karena sejatinya hidayah itu mutlak pembelian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, hidayah tetap Allah yang menentukan. Sekian cerita inspiratif kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.